Ini saya baru baca nih 14 Juli ya, 14 Juli masih minggu yang lalu ya. Si Habib Rizik itu dukung ulama dan tokoh Jawa Timur tolak impres rehabilitasi terhadap PKI, Pak Paul. Masalah Panji Gumilang ini kan kalau terus digoreng kan dunia internasional juga melihat lama-lama ya kan. Dan itu bisa menyatukan dunia internasional gitu. Dan bisa menekan pemerintah Indonesia gitu bahwa terjadi persekusi terhadap kebebasan beribadah di Indonesia yang sudah bertahun-tahun terjadi gitu ya Pak Paul ya. Kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat gitu, ya kan? Ini yang harus diperjuangkan terus Pak Paul gitu. Dan saya yakin, sama sekali sangat yakin bahwa si Mahfud MD itu bentar lagi di reshuffle Pak Paul. Dia udah bukan jadi Menko Polkam lagi gitu loh, supaya kasus Panji Gumilang ini stop gitu Pak Paul. Karena saya yakin kalau Menko Polkamnya itu tentara TNI itu nggak bakal jadi ruwet gini, nggak bakal jadi kacau balau gini gitu. Jadi kita tuh hidup bukannya berjuang untuk menciptakan sesuatu yang bagus gitu ya, memberikan manfaat bagi banyak orang, bekerja terus berinovasi gitu kan, membangun negara, tapi tiap hari itu yang diomongin apa? Soal penistaan agama, ya kan? Kenapa dia menyanyikan lagu Yahudi? Kenapa orang Islam memberikan bertoleransi terhadap Israel misalnya? Kenapa ada orang Islam ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel, ya kan? Jadi tiap hari itu yang dilakukan hal seperti ini gitu. Belum lagi nanti ada kasus-kasus yang lain, MKC atau ada orang-orang yang mengkritik terhadap ajaran Islam gitu kan. Akhirnya apa? Dilaporkan lagi, ya kan? Yang non Muslim yang protes tentang sesuatu, tentang apa, misalnya kayak Meliana, dilaporkan lagi penistaan agama pasal 156A. Tiap hari itu Indonesia itu ya hidupnya begini-begini terus Pak Paul, ya kan? Kalau kita bersatu Pak Paul, lambat laun itu nyali MUI Mahfud MD sama si siapa? Pak Pres itu Ma'ruf Amin, pasti dia berhitung ulang Pak Paul, berhitung ulang untuk membabi buta menghabisi si Panji Gumilang itu gitu. Karena apa? Karena minoritas non Muslim itu udah bersatu gitu Pak Paul. Malahan di sini nuntut katanya kasus yang kilometer 50 itu dianggap sebagai pelanggaran HAM juga. Lah itu kan ceritanya lain lagi Pak Paul ya. Itu ya. Nah, lanjut. Prawira. Mana nih Prawira nih? Ada dua hal yang suaranya nggak ada Prawira. Halo, dengar suara saya? Ya. Halo? Ya. Dengar saya? Oke. Ya. Nah, dua hal yang saya mau komentari, ya ada dua hal. Yang pertama, mengenai yang dibantai itu memang saya sudah dengar dari almarhum papa saya, Pak ya. Almarhum papa saya tuh udah dulu sebelum masih hidup itu dia bilang PKI kan dibantai ya, dibantai jutaan. Saya tanya ke papa saya, kok dibantai diem aja gitu loh. Kok dibantai diem aja? Kenapa kok dibantai kok diem aja gitu? Ya. Nah, itu papa saya ngomong waktu itu, saya ingat banget, saya ngomong karena Soekarno yang melarang perlawanan gitu loh. Jadi udah tentaranya PKI kita siap-siap senjata, semua Soekarno udah senjatanya disimpan gitu, jangan kelawan. Iya betul itu ya, memang dilarang sama Soekarno supaya jangan perang saudara. Ya, berarti udah kalau ngelawan perang saudara, bisa ngelawan perang saudara. Oh, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dibantai diam aja? Karena mereka orang-orang Islam ini pinteran ya, dia lagi jalan di pasar nih. Dia kan nggak ada kaitannya dengan PKI sebetulnya kan. Dia cuma bikinin benderanya PKI yang dibayar kok. Nggak ada kaitannya dengan PKI loh. Ini kejadian di Salatiga, teman saya, bapaknya teman saya ini tukang bikin genderang. Bikin itu loh, tambur.
Dia bikin tambur bukan cuma buat TKI doang, buat kelenteng juga. Dia memang pengrajin kulit buat tambur itu lah. Ya kan? Terus teman-temannya semua yang bikin bendera, yang bikin apa, lah itu kan dapat duit banyak dari PKI kan. Apakah dia anggota PKI? Bukan. Dia dagang, ditangkap, dibunuh sama masa PKI, sama orang-orang NU kan. Waduh, akhirnya orang ini apa? Ketakutan, dia pergi ke Kodim. Dia pergi ke Kodim, lapor diri, langsung dibuang ke Pulau Buru. Nggak pakai pengadilan, nggak pakai sidang gitu. Bagaimana orang-orang yang terlibat langsung? Down langsung. Spot-spot ya, PKI bunuh saudara, tengah pasar gitu ya. Misalnya misalnya dia ini habis rebut pacarnya orang NU gitu kan. Ada orang satu nih Islam abangan rebut pacar orang NU. Tuh PKI, diteriakin gitu aja. Asal teriak itu PKI, itu PKI, PKI itu PKI, kadet. Kejar saudara, bunuh. Nggak pakai sidang, rame-rame digebukin. Itu masalahnya. Ya, Pak. Ya, Pastor. Terus yang kedua, ini sih mungkin agak berbeda pendapat sedikit ya tentang Rusia nih, Pastor. Itu tentang Rusia. Karena saya lihat awalnya itu kan pertama si Ukraina itu kasih nuklirnya ke Rusia dengan syarat Rusia nggak boleh menyerang Ukraina. Ada perjanjiannya tuh Pak, saya lihat tuh ada perjanjiannya. Jadi Ukraina menyerahkan nuklirnya dengan syarat si Rusia nggak boleh menyerang Ukraina. Makanya Putin menyerang Ukraina ini mereka sudah nggak percaya sama Putin lagi gitu loh, karena melanggar perjanjian gitu yang sudah disepakati seperti itu. Terus yang kedua juga saya lihat karena udah gitu, kemudian Rusia merebut Crimea ya, yang Crimea itu ya tahun 2014 kalau nggak salah ya, nah itu menyebut Crimea. Nah setelah itu baru Ukraina karena takut bakal diserbu sama Rusia, maka dia menjadi mitra NATO. Bukan. Mitra NATO. Nah mitra NATO itu kan bukan begitu. Jadi Crimea ini mau bergabung sama Rusia, dia nggak mau sama Ukraina. Terus ya udah, kan kalau nggak salah ini ya bikin voting ya referendum ya, gabung lah. Itu referendum setelah direbut sama Rusia, kalau saya dengar belum direbut. Terus karena sama Ukraina ditekan, pasti kayak Timor Leste kan, ditekan sama Ukraina. Nah Crimea-nya teriak sama Rusia turun. Tapi itu kan mereka dulu memang bekas USSR. Nah, sejak si Zelensky ini, tadinya sebelum Zelensky mereka baik-baik saja, tidak masalah. Sejak Zelensky ini memprovokasi terus supaya Rusianya nyerang dengan bahasa-bahasa. Oh saya berani kok saya, kayak gitu, contoh-contoh gitu ya, jargon-jargon begitu. Sama Rusia benar-benar dijabanin, Rusianya nggak takut. Itu yang terjadi. Kan Ibu Koni pernah ngajar di sini, pernah cerita begitu kan kejadiannya kan. Ya Ibu Koni udah ke sana, udah ketemu sama Putin kan. Udah ketemu Putin juga. Gitu ya. Ya mungkin nggak tahu juga ya, saya kan bacanya dari media-media ya. Ya mungkin ya ada dua. Sudah pernah dibahas di sini ya sama Ibu Koni ya. Makanya kita pakai bahasa Inggris juga 2 kali ya, pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Gitu. Nah, kita udah pernah bahas juga dengan Ibu Koni. Sengaja kita pakai bahasa Inggris ya. Memang sebetulnya orang NATO ini yang salah. Harusnya Ukraina harus tetap jadi zona netral. Nggak boleh dinatokan, ya udah nggak usah ikut Rusia juga, nggak usah ikut NATO juga, netral udah. Kalau selama itu netral ya udah aman. Nah, karena itu kan masalah keamanan. Kalau itu jadi NATO, Rusia bahaya loh. Mereka adalah orang NATO dengan bahasa Rusia, bahasa yang sama, sukunya sama dengan suku bangsanya orang Rusia. Oh, itu bahaya banget. Sama kalau misalnya tiba-tiba Jawa Tengah diambil jadi wilayahnya Malaysia. Bahaya nggak? Bahaya banget lah. Ya, itu bahaya. Itu termasuk di dalam strategi pertahanan keamanan area, kan? Itu pernah diajarin sama Pak Jendral Tobing ya di sini ya, mengenai itu. Mengapa zona itu harus dilindungi semuanya, nggak boleh bolong. Brunei itu kan tadinya wilayah Indonesia kan? Kenapa bisa lepas? Kucing gitu kan? Kenapa bisa lepas? Itu bahaya sekali. Seluruh Kalimantan itu tadinya wilayah Indonesia, bisa lepas diambil Malaysia kan?
Nah, itu kan. Iya. Lanjut, nih Pak Santi Amar, Oke. Mari, Mas. Pak Ketua kita nih. Nah. Oh, enggak nih Pak Santi Amar. Bentar, Ya. ini hentai dulu, hentai. Hentai, silakan. Ya, hot play, silakan hot play. Pak Paul, hentai Ya, itu apa sih, hentai, Pak Paul? silakan. Hentai apa, Pak Paul? Hentai, ya hentai itu loh. Hentai itu yang kucing sama anjing itu loh. Suka berkelahi. Pak Paul mau tanya, itu yang lagu Aisyah itu kakek tua itunya siapa, Pak Paul? Kakek tua itu. Apanya? Kakek tua itu siapa yang di lagu Pak Paul yang Aisyah itu? Apanya? Kakek tua itu siapa? Oh, baik. Oke. Pak Paul, ini saya baru baca nih. Bentar nih, ini Katarina ada kasih saweran juga nih, luar biasa nih. Katarina sama Ongbak, thank you ya, luar biasa nih. Katarina sama Ongbak ini rajin ini ya. Lanjut, hentai. hentai. Pak Paul, ini saya baru baca nih 14 Juli ya. 14 Juli masih minggu yang lalu ya. Si Habib Rizik itu dukung ulama dan tokoh Jawa Timur tolak impres rehabilitasi terhadap PKI, Pak Paul. Jadi rupanya pemerintah itu sebenarnya udah cukup baik ya terhadap keturunan PKI ya dengan mengeluarkan Kepres 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dan Inpres nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat. Jadi di sini kan tujuannya sebenarnya ingin memulihkan, mengangkat derajat para keturunan keluarga yang dituduh PKI itu, Pak Paul ya. Kan sebelumnya kan di zaman Soeharto terutama itu kan sangat didiskriminasi ya Pak Paul ya. Tapi kan semenjak reformasi ini ya, semenjak Gus Dur lah kita bilang, justru kan untuk melupakan dendam lah ibaratnya kan, itu kan cerita masa lalu dan keluarga itu kan keturunan itu kan tidak ada hubungannya ya dengan anggaplah kejahatan dari leluhur-leluhurnya gitu ya Pak Paul ya. Tapi si ulama NU, ulama-ulama Jawa Timur ini ya, yang digabung dengan si Rizik ini sifat dendamnya kok enggak ini ya Pak Paul ya. Mereka itu terhadap apa istilahnya ya? Mereka itu selalu memelihara dendam gitu ya Pak Paul ya. Jadi dia menolak tentang Kepres ini Pak Paul gitu. Jadi sepertinya itu si kelompok Islam ini terus menggaungkan yang namanya itu tentang diskriminasi terhadap keturunan-keturunan yang dituduh PKI Pak Paul. Ini kan sangat tidak fair ya Pak Paul ya. Ibaratnya ginilah. Dulu ada Hitler yang bantai orang Yahudi, ya kan? Bukan berarti kan turunan-turunan orang-orang Jerman di zaman Hitler, anak-anaknya gitu ya, yang zaman kita lihat cucu-cucunya orang-orang Nazi lah. Apakah itu tidak ikut diskriminasi sampai sekarang? Kan enggak kan, Pak Paul, ya kan? Jadi ini yang kita bilang, ini namanya memelihara dendam dan memelihara benih-benih keributan gitu, Pak Paul ya. Malahan di sini nuntut katanya kasus yang kilometer 50 itu dianggap sebagai pelanggaran HAM juga. Lah itu kan ceritanya lain lagi Pak Paul ya. Kita kan di sini kan negara berdasarkan hukum, negara toleransi, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Bukan mau menang-menang sendiri gitu. Bukan ibaratnya mengibarkan bendera khilafah terus kita diam saja, terus kalau yang ngelawan khilafah terus ditangkap atau istilahnya dilawan, kan ini yang nggak betul gitu ya Pak Paul ya. Jadi saya setuju Pak Paul. Ya, saya cukup bangga juga ya dengan Pak Panji Gumilang ini bahwa berani untuk merangkul keturunan ya, bukan banyak orang sih, tepatnya cuma satu orang aja ya, anaknya si Den Aidit ini ya Pak Paul ya. Padahal si Ilham Aidit ini juga kan sebenarnya Muslim ya Pak Paul ya, agamanya ya.
Ya, Jadi lucu juga sebenarnya waktu zamannya PKI itu mayoritas itu orang-orang PKI itu Islam kalau dicek agamanya gitu. Hanya pendirinya PKI itu santri-santri semua loh. justru itu hanya dia Musuh, politiknya saja ya kan? aliran politiknya yang komunis, di mana komunis itu sangat mementingkan kebersamaan, kesetaraan, ya kan. Eh, Tidak boleh ada kapitalis, tidak boleh ada orang-orang yang sangat menonjol lah dalam bidang ekonomi gitu kan ceritanya kan. Jadi masalah politik aja sebenarnya ini. Jadi lucu sekali gitu. Padahal lagian di PKI di Indonesia juga kan udah dilarang sebenarnya. Memang udah nggak mungkin lagi lah, di dunia juga cuma tinggal Cina kan. Cinanya sendiri udah kayak kapitalis gitu cara apa pemerintahannya, ya kan? Jadi aneh bin ajaib sih kalau masih terus digaung-gaungkan soal PKI ini ya Pak Paul ya. Dan lucunya lagi orang Islam di Indonesia itu lebih takut PKI ya Pak Paul ya daripada apa kelompok-kelompok kayak minoritas kayak kita ini Pak Paul yang mirip-mirip kayak Ahok lah ya kan, yang berani menyuarakan tentang kebebasan beribadah, tentang eh, meritokrasi, tentang profesionalisme gitu ya, tidak melihat agama melulu gitu ya Pak Paul ya. Itu justru lebih aneh gitu. Ya, saya juga berkomentar mengenai kemarin itu ada yang bilang siapa yang politik yang masalah ini ya Megawati ya kalau nggak salah ya. Ya menurut saya sih Megawati itu memang siapa Pak ini ya Pak Gajah Mada ya kemarin itu ya. Megawati itu ya memang dia tidak dia tidak merasa bahwa dia itu macan tapi dia ingin jadi kucing gitu. Jadi udahlah nggak perlu di ini lagi diulas-ulas lagi karena dia ingin mengurangi kemampuannya atau menurunkan kekuatannya gitu kan. Padahal dia sebenarnya bisa punya kekuatan kalau dia mau, tapi dia nggak mau kan. Ya udah biarin aja gitu. Kita aja Pak Paul yang meskipun kita dianggap anak kucing gitu ya. Saya yakin Pak Paul dengan channel Pak Paul yang tiap malam ini itu suka nggak suka pasti didengar Pak Paul, sama terutama orang-orang kadrun ya. Itu pasti didengar Pak Paul dan pasti mereka itu nggak suka dengan channelnya Pak Paul ini gitu. Dan nggak apa-apa Pak Paul teruskan saja. Buktinya kan PGI sendiri kan sudah berubah kan. Dan ada beberapa influencer juga berani kan, Monica, siapa lagi kemarin itu, pendeta siapa itu kemarin, Robin Simanu, Robin ya, terus Palmer Sitomorang, siapa lah pokoknya. Intinya orang-orang yang termasuk si Pablo Benua ya. Pablo Benua juga saya cukup salut karena dia dengan lantang melawan MUI dan siap untuk memberikan bantuan secara keuangan jika kekurangan dana operasional akibat diblokir dananya itu tadi kan si Panji Gumilang kan. Jadi channel ini secara jangka panjang ini Pak Paul, ini sangat bermanfaat Pak Paul, channel Pak Paul ini gitu, terutama untuk menyuarakan tentang ketidakadilan yang terjadi di Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan lah Pak Paul, channel ini juga bisa menyatukan Pak Paul yang merasa satu visi dengan Pak Paul ya. Saya berharap sih mungkin politisi PSI yang lain gitu ya, misalnya Grace Natali atau siapalah yang menyuarakan tentang intoleransi yang terjadi di Indonesia ini ikut bisa bersuara di channel Pak Paul ini gitu. Jadi kekuatannya makin dahsyat Pak Paul, dengan persatuan itu kekuatan kita jadi makin dahsyat Pak Paul. Jadi marilah kita bersatu untuk yang merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Dan saya yakin kalau kita bersatu Pak Paul, lambat laun itu nyali MUI Mahfud MD sama si siapa Pak Pres itu Maruf Amin, pasti dia berhitung ulang Pak Paul, berhitung ulang untuk membabi buta menghabisi si Panji Gumilang itu gitu. Karena apa? Karena
minoritas non Muslim itu udah bersatu gitu Pak Paul. Di mana ini pasti mempengaruhi politik luar negeri juga kan. Kan masalah Panji Gumilang ini kan kalau terus digoreng kan dunia internasional juga melihat lama-lama ya kan. Dan itu bisa menyatukan dunia internasional gitu. Dan bisa menekan pemerintah Indonesia gitu bahwa terjadi persekusi terhadap kebebasan beribadah di Indonesia yang sudah bertahun-tahun terjadi gitu ya Pak Paul ya. Kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat gitu ya kan. Ini yang harus diperjuangkan terus Pak Paul gitu. Dan saya yakin, sama sekali sangat yakin bahwa si Mahfud MD itu bentar lagi di reshuffle Pak Paul. Dia udah bukan jadi Menko Polkam lagi gitu loh, supaya kasus Panji Gumilang ini stop gitu Pak Paul. Karena saya yakin kalau Menko Polkamnya itu tentara TNI itu nggak bakal jadi ruwet gini, nggak bakal jadi kacau balau gini gitu. Jadi kita tuh hidup bukannya berjuang untuk menciptakan sesuatu yang bagus gitu ya, memberikan manfaat bagi banyak orang, bekerja terus berinovasi gitu kan, membangun negara. Tapi tiap hari itu yang diomongin apa? Soal penistaan agama, ya kan? Kenapa dia menyanyikan lagu Yahudi? Kenapa orang Islam memberikan bertoleransi terhadap Israel misalnya? Kenapa ada orang Islam ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel, ya kan? Jadi tiap hari itu yang dilakukan hal seperti ini gitu. Belum lagi nanti ada kasus-kasus yang lain, MKC atau ada orang-orang yang mengkritik terhadap ajaran Islam gitu kan. Akhirnya apa? Dilaporkan lagi, ya kan? Yang non Muslim yang protes tentang sesuatu, tentang apa, misalnya kayak Meliana, dilaporkan lagi penistaan agama pasal 156A. Tiap hari itu Indonesia itu ya hidupnya begini-begini terus Pak Paul, ya kan? Saya sangat miris sekali melihat TV One ya. TV One itu udah kayak mirip TV-nya orang Islam Pak Paul. Hanya TV One yang sangat rajin mensiarkan yang namanya agama Islam Pak Paul. Ya kan, termasuk kasus Panji Gumilang ini dihabisi oleh yang namanya media yang namanya TV One Pak Paul. TV-TV yang lainnya itu enggak setajam TV One, enggak ekstrim TV One gitu. Ini udah benar-benar TV khilafah ini TV One ini. Ya semoga nanti ada Pak Karni Ilyas bisa ikut yang suka join di Zoom Pak Paul ini, ikut menegur lah itu Abu Rizal Bakri itu supaya bertobat gitu Pak Paul ya. Gitu. Ya, tadi salah dulu ya, saya koreksi dulu ya. Satu, sebetulnya saya koreksi dulu ya, tadi banyak supaya jangan jadi salah ngawur ya. Jadi apakah benar PKI itu yang merusak Indonesia? Enggak loh. Apakah benar PKI itu yang membunuh Dewan Jenderal? Bukan loh. Bukan loh. Tapi itu adalah orang-orang yang disetting sama Soeharto. Ya. Apakah PKI yang DNA dia nggak tahu menau? Ya kan? DNA dia nggak tahu menau. Kenapa bisa Kolonel Untung? Apa Kolonel temannya DNA itu nggak ada hubungannya? Soeharto temannya Kolonel Untung. Ya, jadi pembunuhan Dewan Jenderal itu apakah niatan dari PKI? Bukan. Memang secara politik terang-terangan PKI menentang Dewan Jenderal. Karena isu Dewan Jenderal ingin menggulingkan Soekarno. Sedangkan PKI itu dijaga oleh Soekarno. Ya. Jadi ngapain terus PKI mau kudeta Soekarno? Kan nggak nyambung logikanya. Nggak nyambung sama sekali. Nah, jadi itu sebenarnya itu adalah Soeharto mau kudeta yang disalahkan PKI, itu sebenarnya yang terjadi. Kenapa? Secara umum PKI menyatakan perlawanan terhadap Dewan Jenderal di depan massa, jadi itu buat alibinya. Itu yang benar, ya. Risetnya sudah banyak sekarang ya, dari mulai Arief Budiman sampai Josadi Condro sampai Budiman, aduh saya lupa namanya Budiman ya, cuma namanya mau Budiman aja itu. Ya dia risetnya tentang itu ya. Nah, terus jangan dipotong dulu sebentar, nanti saya lupa, nanti saya koreksi dulu. Ya, jadi
Bukan PKI yang menggulingkan Soekarno atau PKI yang pemberontakan merugikan. Nggak ada. Tidak ada kerugian sama sekali yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Kerugian apa? Nggak ada. Tidak ada kerugian apapun yang dibikin oleh justru Partai Komunis Indonesia ini, dia yang menjaga para pejabat supaya jangan hidup bermewah-mewah, hedonisme. Jangan suka kawin, tukang kawin, dikritik semua sama si DN Aidit. Mereka hidupnya disiplin. Apakah Partai Komunis di Cina bubar? Enggak loh. Jangan salah ya, Cina pemerintahnya komunis, ekonominya kapitalis. Bedakan sistem pemerintahan dengan ekonomi. Politiknya, sistem pemerintahannya komunisme. Tetapi sistem ekonominya kapitalis. Bukan komunisme sudah bubar, enggak. Rusia bagaimana? Rusia komunis loh. Tetapi dia menggunakan sistem kemasyarakatannya itu ya dengan sistem yang lain, namanya wealth, apa namanya kemarin Pak Jenderal bilang kemakmuran ya. Kita itu negara yang wealth apa gitu kemarin yang masih lupa ya. Welfare. Apa namanya? Welfare. Welfare ya. Ya. Welfare ya benar welfare ya. Negara kesejahteraan. Nah, negara kesejahteraan. Kenapa? Karena komunisme itu kalau dilakukan dengan benar, dengan konsekuen, nggak ada yang korup, itu rakyatnya sejahtera. Karena semua rakyat adalah abdi negara. Semua rakyat adalah PNS. Ya. Nah, tinggal ada petugas partai. Nah, itu para kader-kader yang aktif di partai, itulah petugas partai. Semua rakyat adalah kader. Semua rakyat adalah pegawai negara. Nah, ini disebut welfare. Ya. Tapi kan ada orang-orang yang nggak cocok dengan itu. Sama saja, apakah semua orang cocok dengan demokrasi? Enggak juga. Ya. Apakah Belanda ini adalah liberal? Tidak. Belanda ini negara semi sosialis loh. Anda kalau gajinya gede, pajaknya gede loh. Di sini kalau gajinya bisa pajak 50%, gajimu di atas 10.000 bisa 50% loh pajaknya. Ya. Dan apakah Anda dihormati gara-gara kasih pajak 50% dari gajimu? Enggak, sama saja sama yang gajinya 2.000. Enggak beda, sama saja. Ya, sama saja di rumah sakit diperlakukan orang sebagai tuan, enggak, sama saja dengan yang gajinya 2.000. Ya, jadi ada semua itu ada racikannya sendiri, bagaimana meraciknya. Jadi apakah komunisme udah runtuh? Ya enggak lah. Tapi apakah komunis di Indonesia itu terus berbahaya? Bahayanya di mana? Lebih berbahaya komunis? Apakah komunis pernah bakar gereja di Indonesia? Enggak pernah. NU yang bolak-balik bakar gereja, lalu bahayanya komunisme di mana, saudara? Apakah komunisme pernah bakar masjidnya Ahmadiyah? Nggak pernah. Justru orang-orang NU yang bolak-balik melakukan kebiadaban dan pengrusakan. Ya, Soeharto tahu, makanya Pak Harto aja pakai anaknya PKI jadi wapres, bukan anaknya sebetulnya. Sudarmono ini adalah aktivis, ya. Aktivis Partai Pemuda ya, apa namanya organisasi pemuda yang terafiliasi dengan PKI loh. Sudarmono ya, nah, itu nanti. Oh itu kenyataan, itulah fakta, saudara ya, itu fakta. Ya, jadi apa bahayanya PKI bagi Indonesia? Coba saya tanya, apakah PKI mau mengganti ideologi Pancasila? Tidak loh. Karena Pancasila ini sudah sesuai dengan ideologi komunisme. Tadi kan sudah saya jelaskan, nyatanya di Cina apakah nggak boleh ada agama? Boleh. Boleh. Kristen, Buddha, Hindu, Islam boleh semua. Yang penting kamu nurut sama peraturan negara. Mengapa ada gereja yang dipersekusi di Cina? Karena gerejanya kemasukan dari Amerika, misionarinya. Dan banyak misionari-misionari ini nyamarnya jadi misionari padahal dia CIA. Itu masalahnya. Makanya yang bau-bau Amerika di stop. Kalau saya yang jadi misionari di Cina, saya nggak akan bikin gereja-gereja model Amerika begitu, model Eropa ya. Patung gede-gede, pakai lonceng, yang lagunya pakai lagu yang serem-serem, lagu-lagu zaman Gregorian itu ya, zamannya Dracula itu ya. Kalau saya ke Cina, lagunya ya Tian Mimi, lagunya begitu, saudara, pakai lagunya Teresa Teng kalau perlu. Lah ini masuknya dari Amerika, CIA, dia bilang mau memberitakan Injil, nggak taunya dia memata-matai, dia rusak sistem komunismenya diganti dengan demokrasi. Ya nggak mau si Jinpingnya, dia kasih fotonya si siapa itu yang jadi Yesus itu, fotonya Yesus yang gede itu ya, yang di The Passion of Christ itu ya,
Terus bilang ini Yesus. Si Jinping bilang, emang dia yang kasih makan kamu? Iya, Yesus ini yang kasih makan. Bilang itu bukan Yesus, itu artis Hollywood. Saya yang kasih makan kamu, kata si Jinping. Ya bener lah, nggak salah si Jinping. Ini orang Kristennya aja kelewat fanatik. Si Jinping salah nggak? Nggak salah, yang kasih makan kamu tuh saya, bukan gambar yang digambar ini. Yang digambar ini aktor Hollywood. Ya bilang begitulah. Itu salahnya. Ya pekabaran Injil di Cina itu salahnya di situ. Makanya akhirnya di-ban. Beberapa gereja di-ban, tetapi gereja banyak. Pertumbuhan Kristen di Cina itu ada 250 juta orang Kristen di Cina. Gitu ya. Ada 250 juta orang Kristen di Cina. Lebih banyak daripada orang Islam di Indonesia, bayangin. 250 juta orang Kristen di Cina, lebih banyak daripada jumlah orang Islam yang ada di Indonesia. Kebayang nggak itu, saudara? Bayangin aja ya. Indonesia ini negara Islam paling besar di dunia. Tetapi jumlah orang Islam di Indonesia masih kalah dengan jumlah orang Kristen di Cina, saudara. Ya, itu faktanya. Nah, itu harus dilurusin dulu ya. Jadi komunisme tetap ada. Dan baik-baik saja, nggak ada yang salah. Anda mau bilang komunis salah? Katanya si Jinping, kamu nggak mau komunisme ya, kamu pergi aja ke Amerika. Nggak apa-apa kok, banyak orang-orang Cina yang nggak setuju dengan komunisme pergi ke Belanda. Ya kayak tetangga saya itu, mamahnya Tong Tong itu kan pegawai Partai Komunis PNS itu ya. Ingat nggak Tong Tong itu anak-anak kecil Cina yang nakal dulu, sering saya kasih fotonya itu ya, yang saya injili, dia dibaptis ya, sama dia dibaptis juga ya, kita baptis ya. Mamahnya sama si Tong Tong itu kita baptis. Baik-baik saja dia kabur dari sana, kabur. Karena dia nggak mau patung, ya kabur saja, nggak apa-apa, dibunuh nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan di sini. Yang penting kalau kamu nggak suka komunis ya jangan di sini, katanya si Jinping kan. Ini komunis. Nah sama masalahnya, ya, apakah komunisme itu merugikan Indonesia? Enggak loh, enggak. Saya sangat yakin ya kalau saja Indonesia dulu tetap komunis, sudah makmur sekarang, saudara. Loh, itu Korea Utara kan goblok itu, saudara. Dia kan nggak ada Pancasilanya. Ya kan, dia kan goblok, mengisolasi diri dia. Apakah Soekarno mengisolasi diri dengan PKI-nya? Enggak loh, saudara. Soekarno dengan DNID itu kerjasama dengan baik loh. Apakah mungkin DNID akan mengunggulkan Soekarno? Enggak loh, DNID itu anak kesayangannya Soekarno loh. Enggak, saudara. Beda dengan Soeharto, dia memang mau menggulingkan Soekarno. Bahkan anak-anaknya saja kan dicerai-beraikan kan sama Soeharto kan, nggak boleh sekolah kan, Megawati itu kan. Nggak boleh ngelanjutin kuliahnya kan. Megawati nggak kuliah, tahu ya saudara ya. Sama ya, sama Susi ya. Susi kan nggak boleh kuliah itu. Susi menteri itu. Megawati itu nggak boleh kuliah loh. Sama ya. Semua anaknya Soekarno itu nggak ada yang boleh kuliah, saudara, nggak boleh. Soeharto yang bikin kan jahat nih Soeharto, saudara. Apakah komunisme yang bikin? Ya bukan. Ini kan sudah, dari situ kan kita sudah tahu, oh ternyata bukan PKI, Soeharto ini yang kurang ajar biangnya nih. Yang dia punya urusan dengan Soekarno. Soekarno salah apa sama Soeharto coba? Nggak ada, memang niatnya Soeharto memang menggulingin, dia pinjam tangan komunis. Dorong beberapa orang aktivis yang goblok ini dipakai, orang-orangnya dipakai. Kebetulan orangnya anggota Partai Komunis. Apakah sepengetahuan DNID? Enggak, itu sudah ada risetnya, saudara. DNID tidak tahu mengetahui, makanya nggak disidang. Kenapa nggak disidang coba? Ini kan ketuanya Partai Komunis. Kenapa instruksinya tangkap tembak? Apakah DNID waktu ditangkap terus melarikan diri? Kan sudah ditangkap, udah nurut. Malah sebelum ditembak mati, ya DNID itu kan pidato PKI kan, terus dia baca azan loh. Dia azan loh. Habis azan ditembak. Ya. Itu yang terjadi, itu beneran ya, itu fakta sejarah yang tidak pernah diungkapkan oleh orang-orang Islam. DNID itu tuh orang NU ya saudara ya. Anak santri kalau nggak salah dari Bangka ya, dari Pulau Bangka atau Belitung saya lupa. DNID itu namanya Dipanegara ya. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Ini panjang nih Pak Santi Ahmad dulu ya sebelum ke Pak Andi ya. Pak Santi Ahmad dulu. Baik. Lanjutan. Terima kasih, Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.